Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Wahyutomo dengan NIM 2019-183 dari kelas Hukum Pidana 2F. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap harta benda yang meliputi pencurian, kedua penggelapan, ketiga penadahan, dan yang keempat pemalsuan. Yang pertama, langsung saja kita mulai dari pencurian. Pencurian sendiri di dalam KUHP diatur dalam pasal 362 hingga 367 KUHP. Yang pertama yaitu pada pasal 362 KUHP, yaitu pencurian biasa. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Jadi intinya, pencurian itu tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan pencurian tentunya menyebabkan kerugian pada si korban. Adapun unsur-unsurnya, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Perlu diingat, unsur objektif itu datangnya dari luar, kemudian unsur subjektif datangnya dari diri sendiri. Dalam pasal 362 KUHP ini, yaitu yang pertama, unsur objektifnya yaitu mengambil, kemudian suatu barang, kemudian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Kemudian unsur subjektifnya yaitu dengan maksud, kemudian untuk memiliki barang dan secara melawan hukum. Kemudian langsung ke pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Istilah pencurian dengan pemberatan ini pencurian yang dikhususkan atau dikualifikasikan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Misalkan pencurian pada saat malam hari, dengan tujuan pada saat malam hari orang-orang sudah tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, karena pada malam hari tentunya orang-orang tidur di rumah masing-masing, sehingga cara-cara ini dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Adapun unsur-unsur yang diberatkan dalam pasal 363 KUHP ini yaitu yang pertama, pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa, yang intinya itu adalah pencurian yang dilakukan saat bencana. Yang ketiga, pencurian di waktu malam yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau bersekutu. Kemudian pencurian ringan yang diatur di dalam pasal 364 KUHP. Di dalam perumusannya, pada pasal 364 KUHP menyatakan perbuatan yang diterangkan di dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pengarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Kemudian pencurian dengan kekerasan yang diatur di dalam pasal 365 KUHP. Jelas dilihat dari judul pasalnya saja, yaitu pencurian dengan kekerasan, yang berarti bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh si pelaku ini
dibarengi dengan kekerasan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama, sesuai dengan pasal 365 KUHP ini, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pengarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang ketiga, jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang terakhir yaitu pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Intinya di dalam pasal 367 KUHP ini pencurian yang dilakukan di dalam keluarga, yang di sini dijelaskan bahwa suami dan istri bila mana masih dalam terikat perkawinan, tidak pisah tempat tidur, maka perbuatan pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri tidak dapat dituntut atau diadukan. Namun bila memang suami atau istri sudah pisah tempat tidur, kemudian pencurian dilakukan oleh dibantu, misalkan suami bersama dengan temannya mencuri barang milik istri, maka orang yang membantu mencuri tadi dapat dituntut dan diadukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggelapan. Penggelapan sendiri diatur di dalam pasal 372 KUHP hingga 375 KUHP. Yang pertama yaitu penggelapan biasa, yaitu di dalam pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Kemudian di dalam pasal 373 KUHP yaitu penggelapan ringan. Isinya sama seperti pasal 372 KUHP, namun ada pengecualian, yaitu bukan ternak dan penggelapannya tidak melebihi dari Rp25. Di samping itu akan masuk ke penggelapan biasa. Kemudian penggelapan berat, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian penggelapan dengan pemberatan di dalam pasal 375 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. Selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penadahan. Penadahan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menerima titipan dari barang hasil curian, kejahatan, atau yang lainnya. Dalam pasal 480 KUHP yaitu penadahan dalam bentuk pokok, yang isinya adalah yang ke-1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan. Jadi contohnya begini, misal si A ini mencuri barang milik si B. Kemudian barang tersebut karena si A khawatir akan ketahuan, maka si A menitipkan barang ini ke si C dengan iming-iming hadiah. Kemudian si C menerima. Nah, itu termasuk penadahan. Kemudian ada penadahan ringan, yaitu perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan di mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan. Perlu kita ketahui tentang pengertian pemalsuan terlebih dahulu. Pemalsuan yaitu merupakan tindakan seseorang untuk meniru barang orang lain ataupun meniru barang-barang lain untuk digunakan sebagai menipu atau memperdaya orang lain. Tindak pidana pemalsuan sendiri ada banyak, yaitu yang pertama pemalsuan sumpah, kemudian pemalsuan uang, kemudian pemalsuan cap merek, kemudian pemalsuan surat, dan masih banyak lagi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan terhadap uang dan terhadap surat. Yang pertama, tindak pidana terhadap uang. Tindak pidana terhadap uang sendiri yaitu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan sebuah uang untuk dilakukan bertransaksi dengan orang lain, dalam artian menipu orang lain. Pemalsuan uang ini tercantum pada KUHP yaitu pasal 244 yang berbunyi, barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Kemudian tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan surat ini tercantum pada pasal 263 KUHP yang intinya yaitu berisi barang siapa yang memakai surat palsu untuk terbebas dari hutang, terbebas dari hal-hal yang untuk mementingkan atau menguntungkan dirinya sendiri, seolah-olah surat itu benar, akan dipidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli atau sejati. Jadi di dalam kenyataannya pemalsuan surat ini memanglah sangat-sangat sering dipakai. Bahkan dalam lingkup sekolah kadangkala kita melihat bahwa pemalsuan itu sering terjadi. Misalkan seperti siswa yang membolos, namun dia membolos dengan cara membuat surat palsu agar tidak ketahuan oleh gurunya. Seperti itu. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Fauzi Bayaki. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Bayaki, NIM 2019-185. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan, pengancaman, penghancuran, dan perusakan. Langsung saja, yang pertama yaitu tindak pidana pemerasan. Yang diatur dalam bab 23 KUHP terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pertama, tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Yang pertama, dalam ketentuan pasal 368 KUHP
Tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut, yaitu isinya: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun penghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Unsur-unsurnya yaitu: yang pertama, unsur objektif, meliputi memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, supaya memberi hutang, dan untuk menghapus piutang. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu meliputi dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Beberapa unsur yang dimaksud sebagai berikut. Unsur memaksa, dengan istilah memaksa dimaksud adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang, berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh si pemeras tersebut dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas. Unsur supaya memberi hutang, berkaitan dengan pengertian memberi hutang. Dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Unsur untuk menghapus utang. Dengan penghapusan piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas pada si pemeras atau orang yang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada malam hari di suatu tempat, rumah, atau di pekarangan yang tertutup. Bahkan pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Tindak pidana pemerasan tersebut yang menimbulkan luka berat bahkan kematian serta dilakukan oleh dua orang secara bersamaan yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP berdasarkan pasal 368 ayat 2 pasal 365 ayat 4 KUHP. Tindak pidana ini diancam dengan ancaman yang lebih berat lagi, yaitu dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, dan selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Selanjutnya yaitu tindak pidana pengancaman. Bagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Bagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Langsung saja, ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif meliputi memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang. Yang terakhir, menghapus piutang. Unsur subjektif yang meliputi dengan maksud
dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berkaitan dengan penerapan pasal 369 KUHP di atas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia. Tentang pengertian rahasia ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 322 KUHP. Membuka rahasia yang dimaksud pada pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia tersebut. Dalam pasal 369 ini yang dimaksud dengan membuka rahasia yaitu memberitahuan pada orang lain atau pihak ketiga hal-hal yang mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Selanjutnya yaitu penghancuran dan perusakan dalam bentuk pokok. Pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Unsur yang terkandung dalam pasal 406 KUHP yaitu pertama, unsur subjektif dengan sengaja. Perbuatan merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusak, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Selanjutnya unsur objektif. Unsur objektifnya yaitu memaksakan, membikin tak dapat dipakai kembali, menghilangkan suatu benda. Perbuatan merusak dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbuatan membuat tidak dapat digunakan mungkin berakibat rusaknya suatu benda, tapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda yang itu dibuat. Penghancuran atau perusakan ringan. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan, pertama, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25.000 diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Yang kedua, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pada waktu mengusut perkara perusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang dialami oleh pemilik barang tersebut yang telah dirusak oleh pelaku. Bila tidak lebih dari Rp250 dikenakan pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan, pasal 101, atau alat untuk membunuh binatang itu bukan zat yang dapat merusak nyawa atau kesehatan. Unsur-unsur pasal 401 ayat 1 KUHP yaitu yang pertama, unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai kembali, menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain, harga kerugian tidak mencapai lebih dari Rp25. Nomor 2, unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur yang terdapat dalam pasal 407 KUHP ayat 2 yaitu pertama, unsur objektif membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.